Halo, kembali berjumpa dengan saya Herzun Arif. Ya. Senang sekali nih masih terus bersama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky kemarin pada peluncuran bukunya Sahgan dan Nainggolan yang Anda juga tampil sebagai pembicara, itu banyak orang kemudian menjadikan statement Anda sebagai quote of the day gitu. karena Sahganda ditangkap karena dia benar, bukan karena benur gitu. Dia diborgol karena benar, bukan karena benur ya. Saya kira itu jadi top quote top of the day gitu, di viral di mana-mana. Nah, tetapi yang menarik itu di sana kemarin ada sambutan dari Habib Rizik Syihab. Dan sebelumnya kita juga membaca statement dari Pak Gatot Nurmantio yang menyatakan tidak mungkin TNI memusuhi FPI. Nah, ini fenomena ini menarik nih, dua poros ini kelihatannya sudah mulai saling memberi sinyal, saling memberi aba-aba nih, Bung Rocky. Ya, itu ke wisdom dari Gatot yang mantan Panglima TNI dan tahu betul postur TNI itu adalah bersama rakyat. Timbul tenggelam bersama rakyat itu TNI itu. Kalau yang lain tuh pernyataan politis tuh. Jadi Pak Gatot memahami betul bahwa FPI itu adalah fasilitas untuk menghasilkan Indonesia. Dan berkali-kali sebetulnya diperlihatkan bahwa FPI itu udah berubah total. Jangan bandingkan FPI 10 tahun lalu tuh. Nah, kita tahu bahwa Habib Rizik pulang dengan maksud revolusi akhlak. Gatot dengan maksud politik moral. Jadi bertemulah itu. Kekuatan moral dan kekuatan akhlak itu kimianya satu. Nah, kimia itu kemudian membentuk molekul karena ada syahganda. Jadi syahganda itu jadi semacam katalisator antara moral dan akhlak itu. Nah, kami dari awal mengantisipasi bahwa politik Indonesia akhirnya harus diuji pada dataran akhlak, pada dataran moral. Jadi bertemu itu, karena itu saya sebut itu poros Menteng Petamburan atau Petamburan Menteng. Sama aja. Dulu ada bemo yang bolak-balik dari Menteng ke Petamburan tuh. Tahun-tahun 80-an masih ada bemo. Jadi Menteng dan Petamburan sebetulnya terhubung di dalam poros baru itu. Nah, poros itu bukan artinya ada polar Petamburan, polar Menteng. Poros artinya sumbu yang menghubungkan. Nah, sumbu itu ada emak-emak, ada kelas menengah Menteng, ada pedagang Tanah Abang. Jadi sumbu itu terbentuk secara historis, tidak disengaja atau tidak diarah-arahkan, tapi disediakan oleh sejarah. Itu yang terjadi di Jalan Tosari kemarin sore itu, dan itu dirayakan oleh publik sebagai arah baru politik nasional, gitu kira-kira. Arah baru ini yang sedang diamati oleh istana. Saya kira kita perlu bikin clear dulu soal Republik. Yang dimaksud poros Menteng ini adalah markas kami gitu ya, karena markas kami itu berada di Jalan Kusumataja nomor 76, itu berada di kawasan Menteng. Jadi kenapa kemudian Bung Rocky sering menyebutnya sebagai kawasan Menteng ya? Kemudian Bung Rocky sering menyebutnya sebagai kawasan Menteng ya. Iya, saya orang lama di Menteng, jadi saya sebut tuh Tosari, dulu namanya Jalan Tosari itu. Ya, Jalan Kusuma Atmaja, betul tuh. Jadi itu strategis betul, karena itu pusat pengolahan ide terhubung dengan pusat pengolahan akhlak di Petamburan, maka jadilah itu poros ide dan akhlak, moral dan akhlak gitu. Intelektual dan mak-mak terhubung di dalam poros baru itu. Nah, kita menunggu sebetulnya reaksi yang lebih luas dari masyarakat sipil, dan saya pikir masyarakat sipil akan sangat rasional untuk melihat kemungkinan perubahan Indonesia melalui poros Menteng Petamburan itu. Karena ada sesak napas selama ini, seolah-olah politik hanya dikuasai oleh partai politik dan oposisi dikendalikan. Ternyata oposisi itu tumbuh karena kecerdasan publik sendiri. Jadi sumbu itu sebetulnya, atau poros itu terhubung oleh kecerdasan publik, bukan karena taktik strategi antara Petamburan dan Menteng, antara Habib Rizik dan Gatot Nurmantio, tapi sejarahlah yang menghubungkan itu. Ya, kalau posisi Pak Gatot dengan latar belakangnya sebagai Panglima TNI kan clear gitu, di mana dia posisi berada. Yang sering orang memang pertanyakan itu posisi Habib Rizik Syihab gitu ya. Satu tadi citranya di masa lalu yang beringas, kemudian satu lagi soal posisi dia yang terlampau kanan gitu, dianggap dia ini orang yang anti pluralisme. Ini yang banyak disoroti kan begitu. Padahal kalau kita tahu, selain Anda tadi menyebutkan kan sudah
ada tulisan dari Stephen Wright, ini seorang wartawan Associated Press, yang menunjukkan bahwa ketika ada bencana yang pertama kali datang itu adalah FBI. Dan itu dikutip, kalau saya searching di Google itu dikutip Fox News, dikutip oleh Australian Broadcasting, oleh New York Times dan sebagainya. New York Times juga mengangkat itu. Nah, citra ini kelihatannya yang tidak banyak diangkat oleh publik, tidak dikenali oleh publik, Bung Rocky. Benar, Habib Rizik itu intelektual, bagaimanapun dia doktor, menulis disertasi, jadi dia punya banyak referensi tentang kemajemukan itu. Lalu dia rumuskan itu sebagai alat perjuangan politik. Jadi sangat salah mereka yang menganggap bahwa Habib Rizik nggak bisa memperlebar spektrum politik, seolah-olah dia sangat kanan itu. Iya, di dalam memori istana sangat kanan. Tapi fasilitas yang disediakan oleh demokrasi memungkinkan Habib Rizik untuk memperlebar wilayah tengah itu, sehingga bertemulah elemen-elemen intelektual, kaum pluralis di situ, pejuang hak asasi manusia, dengan diksi-diksi yang memang belum bisa dipahami oleh istana. Jadi justru karena kecemasan istana, maka Habib Rizik selalu dipojokkan sebagai faktor kanan dalam politik nasional. Nah, buktinya Habib Rizik bisa bicara dengan berbagai macam varian ideologi, berbagai macam dimensi politik Indonesia tuh. Jadi kita harus bedain antara grammar Tanah Abang yang memang melekat di dalam kultur Habib Rizik, itu bicara sesuka-sukanya. Itu biasa aja. Itu namanya parole dalam ilmu bahasa, parol. Nah, itu biasa aja kan. Sama seperti orang nggak bisa ubah cara orang Jawa untuk berbahasa basi yang memang bagian dari politik kesopanan, atau orang Batak yang berterus terang, atau orang Manado yang ngoceh-ngocehnya gembira-gembira tuh. Jadi sebetulnya itu cuman ciri khas aja, ciri khas dari bahasa pergaulan. Nah, orang melihat bahwa Indonesia, apalagi Jakarta, apalagi Betawi, selalu ingin punya tokoh, punya semacam si pitung gitu. Jadi orang proyeksikan Habib Rizik sebagai si pitung. Nah, dengan sendirinya Habib Rizik mesti berlaga atau memperlihatkan perilaku pitung kan, yang berani menantang, bahkan punya kemampuan membagi-bagi rezeki. Kan itu yang diminta oleh publik kan. Jadi ini cuman langgam bahasa politik aja, tapi intinya saya amati bahwa Habib Rizik plural, bahkan lebih plural dari mereka yang ada di istana. Karena tidak mau memonopoli kebenaran ideologi, tidak mau menyeragamkan agama. Itu soal-soal yang tumbuh di dalam fasilitas baru politik hari ini. Habib Rizik mengerti itu, dan dia berupaya untuk berselancar di dalam ketegangan-ketegangan politik nasional hari ini. Ya, ini menarik memang kalau Anda tadi, sekarang ini lagi viral, ada video viral tuh. Ada banner besar gitu, dipasang gambarnya Habib Rizik Syihab dengan Lius Sungkarisma gitu, dan kemudian ada logo I love you gitu. Rupanya Lius aktivis Buddha memasang ini di atas toko bakmi dia di kawasan Glodok sana. Ya, saya kenal Lius. Lius juga orang yang unik gitu. Dia bisa masuk dalam semua kalangan dengan bahasa tubuhnya, bahkan tubuhnya aja udah menarik kan, udah lucu gitu. Dan Lius adalah tipe dari orang yang nggak terbebani dengan soal-soal minoritas. Dia luwes bicara dengan semua tokoh. Itu sebetulnya Indonesia tuh. Jadi postulat-postulat yang berupaya mengkanankan Habib Rizik atau meminoritaskan Lius itu akhirnya lenyap hanya oleh satu foto itu. Dan publik bergembira, lega melihat itu. Padahal itu hal yang biasa sekali. Inilah kesalahan istana kalau terlalu kuat dengan narasi untuk memojokkan seseorang itu. Bung Rocky, nah sekarang apa implikasinya terhadap konstelasi politik itu ketika Anda sebut mulai ada tanda-tanda poros Petamburan dengan poros Menteng ini bertemu? Dua hal. Yang pertama, istana setiap hari rapat untuk melihat ini sejauh mana kimianya bercampur antara Habib Rizik dan Gatot. Jadi kecemasan istana itu adalah bentuk dari ketidakpahaman mereka terhadap sifat politik Indonesia yang sangat liquid itu. Yang kedua, partai-partai politik pun sedang menyusun ulang strategi kampanye.
Kan ini dua tokoh yang mau tidak mau akan mempengaruhi pertandingan pilkada, apalagi 2024. Jadi konfigurasi politik di istana itu terganggu, dan konfigurasi politik di partai-partai itu mulai diusik oleh poros ini. Kan dulu orang bikin poros Kertanegara, Teguh Umar, segala macam itu, Prabowo, Puan, Prabowo, Ibu Mega. Sekarang ada poros baru, di mana orang anggap bahwa inilah poros perubahan itu. Jadi poros perubahan ini merupakan ancaman bagi istana, merupakan kecemasan bagi partai politik. Itu implikasinya hari ini. Tapi kita lihat memang perubahan-perubahan besar di Indonesia ini diawali seperti itu. Salah satu yang saya kira monumental adalah poros Ciganjur ya, ketika pada awal reformasi, dan kemudian juga ada poros tengah ketika kemudian Megawati naik dan jatuhnya Gus Dur. Ya, ini namanya poros akal sehat loh. Karena kita menghubungkan antara kekuatan moral dan kekuatan politik real. Bagaimanapun Habib Rizik itu sebagai simbol akhlak, dia punya masa yang real, yang setiap saat bisa menghasilkan sebut aja faktor di dalam semua transaksi politik. Gatot Nurmantio mengucapkan politik moral, tapi dia juga punya kekuatan politik real, karena dia mantan Panglima TNI yang paham tentang politik teritorial, mengerti tentang hierarki di dalam TNI, dan ada kader yang tentunya beliau siapkan untuk masa depan Indonesia. Jadi dua kekuatan ini betul-betul sedang diamati secara cermat oleh istana. Dan kita masyarakat sipil menganggap bahwa oke, ini fair play karena terbuka, nggak ada yang diam-diam kasak-kusuk tuh. Jadi inilah kesalahan istana memenjarakan Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan Syahganda Nainggolan. Padahal tiga tokoh ini kemudian jadi pemersatu sebetulnya antara Habib Rizik dan antara FPI dan kami, karena tiga-tiganya dihukum secara moral. Karena dia bermoral maka diborgol. Kan ajaib kan, orang mengucapkan politik moral kok diborgol. Nah itulah, ini yang kemudian ditangkap oleh masyarakat Indonesia sebagai upaya istana untuk membekuk mereka yang berpikir kritis. Sekarang sumbu itu terbentuk, bagaimana membekuk sumbu yang dijaga oleh masyarakat sipil, itu susahnya siasat istana tuh. Mudah terbaca, ini istana ini nggak punya analis politik soalnya tuh, nggak punya jurnalis yang tajam seperti FNN sehingga bisa mengolah isu menjadi kebijakan kan. Itu kelemahan istana tuh. Ya, baik, kita tunggu perkembangan lebih lanjut, Bung Rocky. Ya, saya kira perkembangan lebih lanjut itu adalah perkembangan yang lebih dipercepat itu soalnya. Karena percepatan itu yang ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Baik, makasih. Yes, oke.